Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Umi Naharia, CGB Angkatan 11 dari Kota Kediri. Pada pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Keterkaitan materi antara modul 2.1 dan 2.3 adalah Modul 2.1 memaparkan materi tentang pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek, yaitu minat belajar, kesiapan belajar, dan profil belajar murid. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru mendesain pembelajaran berdasarkan kebutuhan belajar murid, agar potensi murid mampu dikembangkan secara optimal. Hal ini sesuai dengan praktik coaching. Sebagai seorang coach harus mampu mengoptimalkan potensi coaching untuk menemukan rencana solusi dari permasalahannya menggunakan alur cerita, prinsip, dan kompetensi coaching. Keterkaitan antar materi modul 2.2 dengan modul 2.3 adalah modul 2.2 itu berisi tentang pembelajaran soal emosional, yaitu pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah agar memiliki kompetensi sosial emosional, yaitu mulai dari kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dalam pembelajaran sosial emosional juga terdapat teknik stop dan mindfulness yang dapat membuat suasana menjadi lebih tenang dan kondusif. Nah, hal ini sesuai dengan prinsip coaching, yaitu seorang coach harus paham betul dengan situasi dan kondisi yang sedang ada pada proses coaching, sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai tujuan. Kemudian, melalui kompetensi sosial emosional, coach dapat terhindar dari memberi asumsi atau memberi label ataupun memotong bicaraan coachingnya. Begitu juga jika coaching memiliki ASE yang matang, maka beliau akan dapat mengambil keputusan yang berdampak dengan benar dan komitmen dalam menindaklanjutinya. Bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Keterampilan coaching dapat membantu guru dalam memimpin pembelajaran dan mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa, serta mengembangkan strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa, membimbing siswa dalam memecahkan masalah, juga mempromosikan keterampilan sosial dan emosional siswa. Dengan keterampilan coaching, guru dapat menggali potensi siswa yang apabila hal ini dapat tercapai, maka diharapkan dapat menuntun siswa mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pengalaman yang saya dapatkan dari mempelajari materi coaching untuk supervisi akademik adalah prinsip coaching yaitu kemitraan, kreatif, dan maksimalkan potensi. Kemudian dalam coaching juga terdapat kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, serta alur dalam melaksanakan coaching yaitu alur cerita. Alur cerita yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selain itu, saya juga mempelajari bahwa coaching memiliki peran dalam pendidikan sebagai sarana komunikasi pembelajaran antara guru dan murid, antara kepala sekolah dengan guru. Pada kegiatan ini, murid diberikan ruang kebebasan untuk mengemukakan kekuatan dirinya, dan peran guru sebagai pamong adalah memberi tuntunan dan memperdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya sendiri. Emosi yang saya rasakan ketika mempelajari materi ini adalah pada awalnya saya merasa khawatir karena tidak mampu memahami dan mengaplikasikannya dengan murid ataupun teman sejawat. Namun setelah beberapa kali mempelajari, akhirnya saya mulai bersemangat untuk terus mencoba menerapkan materi yang telah saya pelajari, terutama pada kegiatan memberikan pertanyaan berbobot pada saat melakukan coaching baik dengan siswa ataupun teman sejawat. Hal yang sudah baik dalam kegiatan mempelajari materi ini adalah saya selalu berusaha untuk menjalankan prinsip coaching
dan alur tirta meskipun belum maksimal. Saya juga selalu bekerja sama dan berkolaborasi dengan teman sejawat dan juga teman sesama peserta CGP dalam pelajari materi ini. Menurut saya, yang paling utama harus dipelajari adalah kemampuan dalam memberikan pertanyaan yang berbobot pada saat melakukan coaching. Lalu juga bersikap netral terhadap masalah yang ditanyakan atau disampaikan oleh coach dan menahan diri untuk tidak menceritakan pengalaman saya pribadi yang menurut saya ada keterkaitannya dengan kendala yang coach hadapi. Setelah mempelajari modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik, kompetensi saya mulai berkembang. Hal ini ditandai dengan kemampuan saya saat mempraktekkan proses coaching menggunakan alur cerita, baik sebagai coach, coachee, ataupun pengamat. Saat mempraktikkan proses coaching, saya harus mampu mengendalikan diri dari asumsi-asumsi pribadi dan emosi yang muncul, sehingga dapat berpikir dan bertindak secara matang sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan maksimalkan potensi. Pertanyaan kritis yang muncul terkait dengan konsep materi ini adalah bagaimana merubah pemikiran teman sejawat ataupun rekan yang ada di sekolah bahwa supervisi akademik merupakan wadah untuk menggali potensi antara coach dan coachee. Karena supervisi akademik harus kita maknai sebagai sarana untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang mengutamakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dengan melaksanakan supervisi akademik, diharapkan guru dapat memiliki kebebasan atau keleluasaan dalam menggali potensi dirinya dalam mewujudkan pemimpin pembelajaran yang baik. Tujuan coaching supervisi akademik yaitu mengembangkan kompetensi pendidik untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, untuk dapat mewujudkan hal tersebut, pendidik harus dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang mampu mengembangkan potensi kognitif siswa, namun juga harus mampu mengembangkan karakter, bakat, serta sosial emosional siswa. Tantangan yang saya temui yaitu mengubah pemahaman tentang supervisi akademik yang selama ini dianggap sebagai sarana penilaian dari atasan kepada bawahan. Padahal supervisi akademik merupakan wadah bagi coach dan coachee untuk mengembangkan kompetensinya. Untuk menghadapi tantangan yang muncul, saya mencoba memahami lebih lanjut peran dan manfaat coaching dalam supervisi akademik. Kemudian, saya berusaha menerapkannya dengan peserta didik pada kelas yang saya ampu. Dan juga, saya mencoba menyampaikan pemahaman saya tentang coaching supervisi akademik ketika mengikuti kombel atau berbagi praktik baik di sekolah. Biasanya, supervisi di sekolah saya dilakukan tanpa adanya kegiatan pra-observasi dan pasca-observasi. Jadi, supervisi akademik yang dilakukan hanya bersifat satu arah ketika kepala sekolah menyampaikan penilaiannya terhadap guru yang sedang diamati. Lalu, hasil supervisi sebatas rubrik penilaian yang diberikan tanpa adanya pembahasan secara lebih luas ataupun umpan balik. Setelah melakukan kegiatan berbagi praktik baik tentang pemahaman supervisi akademik, saya berharap proses supervisi akademik dapat berjalan dua arah antara kepala sekolah dengan guru, sehingga kegiatan supervisi akademik dapat memberikan manfaat sesuai pengertian dan tujuan dari supervisi akademik tersebut. Selain itu, saya juga berharap kegiatan supervisi akademik juga sangat membantu meningkatkan potensi guru sebagai pemimpin pembelajaran di kelas. Pada modul 2.1 yang bahas materi pembelajaran berdiferensiasi, murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajarnya agar dapat maksimalkan potensi yang dimiliki. Begitu pula dengan praktik coaching yang harus maksimalkan potensi coachee agar dapat menemukan sendiri solusi atas masalah yang dihadapi. Sedangkan pada modul 2.2 yang bahas materi tentang pembelajaran sosial emosional, terdapat teknik stop dan mindfulness yang dilakukan untuk menciptakan suasana yang lebih kondusif. Nah, saat melakukan coaching, seorang coach harus memastikan situasi kondusif agar dapat hadir penuh dan mendengarkan aktif segala yang sedang disampaikan oleh coach. Informasi yang dapat saya tangkap dari luar adalah
Supervisi dalam pendidikan adalah proses pengawasan yang dilakukan oleh para ahli pendidikan terhadap kegiatan belajar mengajar di sekolah atau institusi pendidikan lainnya. Dalam hal ini, peningkatan kualitas guru dapat berjalan dengan baik karena adanya umpan balik mengenai kegiatan belajar mengajar mereka. Selain itu, memastikan pembelajaran berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sumber belajarnya berasal dari Guru Inovatif ID. Demikian koneksi antar materi modul 2.3 yang dapat saya sampaikan. Sampai berjumpa di kesempatan yang lain. Salam guru penggerak.